Bu, aku tak nakoni Andi. Aku mau tanya. Mau tanya Casmito sama si anaknya si Andi. Pak, nggak usah bawa kayak gitu, Pak. Pak, ibu nggak pengen ada apa-apa, Pak. Pak. Istighfar, Pak, istighfar. Wes, Bapak mau ke tempatnya Andi. Bapak mau ke tempatnya Casmito. Akhirnya bapaknya Marni tetap bersikukuh ke tempatnya Pak Casmito. Nah, warga-warga ini melihat nih. Itu bapaknya Marni ngapain? Kok bawa golo-golo seperti itu? Warga ini sempat ada yang nanya, Pak, sampean itu mau apa? Diam kamu, gak usah ikut campur. Warga-warga bingung lah, takut. Bapaknya Marni bawa golo, bingung kan? Nah, sesampainya di tempat Pak Casmito, bapaknya Marni ini teriak-teriak, Cas, metu Cas, metu kamu, keluar dari rumah. Keluar dari rumah sekalian. Kalau Andi di rumah, suruh keluar. Casmito. Nah, akhirnya Pak Casmito keluar. Mas, ada apa ini, Mas? Kamu jangan pura-pura. Jangan pura-pura gak ngerti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silahkan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih banget. Ini terutama buat seluruh pemirsa yang ketika ada iklan ini nggak di skip. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Sebagian dari hasil iklan kita sumbangkan. Kebetulan kita lagi ada project membantu pembangunan musola gitu, ya kan. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan kalian tidak menyekip iklan, kalian ikut membantu di situ. Saya mengucapkan banyak terima kasih gitu. Tak hanya itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ini banyak subscriber gitu yang menyisihkan rezekinya. Sebagian ini disumbangkan ke kami juga nih gitu, yang nanti kami akan salurkan ke musola tersebut dan adik-adik yatim piatu gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman juga yang di rumah memang pengen dari hati gitu ya, memang wah Mas, aku juga pengen berbagi nih, nggak perlu lewat iklan nih Mas, aku memang ada rezeki pengen saya sumbang ini. Nah, monggo silahkan langsung hubungi nomor saya gitu. Jangan nomor yang lain, nomornya ini gitu. Jangan ke nomor yang lain atau apa yang mengatasnamakan channel Rian Agus Widodo. Jangan sampai kalian percaya, hanya nomor ini. Nah, ini nomornya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, tiganya 4 kali gitu ya. Rekeningnya ini atas nama saya pribadi. Jadi ketika bukan nama saya, tolong jangan sampai kalian ini ngirim atau apa seperti itu ya. Oke, nah pastikan semuanya sudah absen gitu ya. Nomornya juga sudah di save. Itu juga nanti untuk informasi tayangan-tayangan. Jadi kalian yang belum punya nomor WA saya, monggo silakan tadi di save ya. Nomor tadi itu di save. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Jangan sampai ketinggalan yang bagian itu. Karena apa? Biar saya ini langsung save gitu ya. Oke, nah pastikan semuanya sudah absen. Di cerita kali ini, kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang perempuan asisten rumah tangga di mana perempuan tersebut berjuang semaksimal mungkin, sekuat tenaga agar tetap hidup. Dia rela menahan rasa perih sekujur tubuhnya yang jangka waktunya ini bisa dikatakan lama, dan perempuan tersebut ini nyaris mati. Dia bertahan sekuat tenaga. Nah, perempuan tersebut ini tahu kalau dirinya ini ditargetkan untuk tumbal pesugihan seseorang. Dia rela nahan rasa sakit yang begitu luar biasa, menanti pertolongan, karena dia tahu dirinya ini lagi ditumbalin oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Dan di sini ceritanya ini
berhubungan dengan asisten rumah tangga. Gitu, saya paham betul, ya kan? Yang namanya asisten rumah tangga penuh dengan perjuangan, kuat demi keluarga dan lain-lain seperti itu. Jadi saya paham betul di sini rasa sakitnya seperti apa, berjuangnya seperti apa. Saya paham betul. Ini banyak sekali ya kan subscriber dari Rian Agus Widodo yang berjuang di profesi asisten rumah tangga gitu ya kan. Tepuk tangan Mas Lutfi ini untuk semangat seluruh asisten rumah tangga, apapun yang terjadi kita harus semangat gitu. Saya di sini akan berdoa mudah-mudahan kalian di sana ini diberi kesehatan, amin, lancar rezekinya, amin ya kan, panjang umur sehat selalu. Amin. Itulah doa saya gitu. Saya selalu mendoakan seperti itu gitu. Saya selalu mendoakan seperti itu. Apapun yang terjadi sehat-sehat. Buat kalian semua kakak-kakakku gitu, ibu-ibuku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, pokoknya saya pengen kalian semuanya sehat. Amin. Amin amin ya Allah. Pokoknya diparingi sehat terus gitu, Mbak semuanya. Pokoknya yang berjuang untuk keluarga, saya berdoa mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Amin, amin, amin. Nah, tokoh kali ini kita sebut saja namanya Marni. Seorang asisten rumah tangga, dia ini merantau di sebuah kota. Dia bekerja di majikannya. Marni sendiri bisa dikatakan kalau ngomong ini suka nyablak. Kalau yang belum kenal Marni, orang pasti sakit hati. Akan tetapi ketika udah kenal Marni, paham. Oh, memang ini caranya Marni. Marni ini rajin beribadah, taat beribadah. Jadi kalau udah denger azan atau apa, dia nggak mau telat. Cuma memang itu, kalau berteman dengan Marni, bertemannya ini setengah-setengah, nggak lama gitu. Ketika Marni ngomong apa, ini pasti orang kayak gampang teriris gitu hatinya gitu, gampang tersakiti karena Marni kalau ngomong ceplas-ceplos gitu. Inilah karakter Marni. Marni ini memang pekerja keras, bisa dikatakan ini hampir setiap setahun sekali ketika dia pulang kampung dia mengadakan pengajian, mengundang Pak Yai gitu kan, mengundang Pak Yai, mengumpulkan anak-anak yatim untuk berbagi gitu. Marni ini berbagi setahun sekali, sampai warga ini hafal. Wah, ini saatnya Marni berbagi nih. Oh, tanggal sekian Marni pasti berbagi nih. Warga sampai sudah hafal banget. Ketika Marni mengadakan pengajian, ini pasti memanggil guru ngajinya waktu Marni masih SD. Kita sebut saja namanya Pak Kiai Harun gitu. Jadi Pak Kiai Harun pun sudah sangat hafal. Oh, ini Marni berarti tanggal sekian pasti ngadain kayak gini nih. Udah hafal banget. Pak Kiai Harun memimpin pengajian. Ya kan, di situ Pak Yai Harun ini memberikan arahan, pelajaran bersama gitu kan, yang memang orang-orang datang ke situ, anak-anak yatim yang memang kadang diantar sama mungkin saudaranya atau apa segala macam, di situ ngasih masukan banyak sekali, ya kan, saling tanya jawab. Nah, bisa dikatakan Pak Harun ini salah satu kiai yang tinggal di daerahnya Marni. Ini memang benar-benar beliau ini tidak komersil. Ya, ketika memang anak didiknya atau muridnya yang mengadakan hal-hal seperti itu, kegiatan positif, Pak Kiai Harun mau dikasih uang seberapapun, Pak Kiai Harun selalu nolak. Dengan adanya kamu sukses, Bapak aja udah seneng. Apalagi kesuksesan kamu terus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masa iya Bapak ini juga mau minta ke kamu? Jadi Pak Kiai Harun ini nggak mau. Ketika anak didiknya mengadakan sesuatu hal atau apa segala macam, terus ngasih uang ke Pak Harun itu, Pak Harun nggak mau menerima. Inilah Pak Kiai Harun. Nah, beda kalau memang acara itu besar atau apa, terus memang yang mengadakan orang-orang yang memang orang-orang kaya atau apa. Nah, di sini Pak Harun ini dia tidak pernah menarifkan, akan tetapi di sini Pak Kiai Harun nggak bisa menolak gitu. Jadi Pak Kiai Harun ini nolongnya ini bener-bener tahu, oh ini memang harus ditolong, oh ini memang harus ditolong, oh yang ini seperti ini nih cara nolongnya. Nah, seperti itu. Kepulangan Marni yang biasanya ini selalu bahagia, ini pada suatu ketika kepulangan Marni yang keberapa kalinya, di sini kepulangan yang janggal. Janggalnya kenapa? Janggalnya ada apa? Janggalnya di mana? Kepulangan Marni kali ini ada kejanggalan. Tiba-tiba ketok-ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, keluarga pada saat itu lagi ngumpul. Ini posisinya ini siang-siang. Bapaknya Marni ini seorang petani. Nah, kalau jam makan, ini biasanya dia pulang juga nih.
ketika memang istrinya kerepotan atau apa, ini dia pulang untuk makan di rumah. Nah, bapaknya Marni dan keluarga ini lagi di rumah, tiba-tiba mendengar ketukan pintu yang sangat kencang sekali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, Bu, itu siapa, Bu? Bu, tolong bukain, Bu, tolong bukain, Bu. Itu siapa? Nah, akhirnya dibuka. Dan pada saat dibuka, ini keluarga kaget. Ibunya Marni kaget, bapaknya Marni juga kaget. Kepulangannya Marni yang kali ini Marni dalam keadaan muka pucet, ya kan. Ini setengah sadar, setengah enggak. Dia ini udah bener-bener kayak orang linglung. Ini dipapa oleh sahabatnya, kita sebut saja Intan. Ternyata suara tadi yang ketok-ketok pintu dengan gugup, ini suaranya Intan. Ya ampun Marni, Tan, ini kenapa Tan? Saya nggak ngerti Bu. Yang jelas, saya ini ketemu di terminal Bu. Nah saat itu bis itu berhenti Bu. Dan nggak jauh dari saya, tiba-tiba kondektur menurunkan Marni. Tapi Marni dalam keadaan seperti ini Bu. Duh, kamu kenapa Duh? Ayo. Ini Marni bener-bener kayak orang linglung. Terus bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Marni langsung dibawa ke kamar. Direbahkan si Marni. Semua panik. Bapaknya Marni juga panik. Intan gak ngerti apa-apa. Siapa Intan? Intan ini sahabatnya Marni. Itu tetangganya Marni. Kebetulan lewat terminal tiba-tiba ada bis berhenti. Marni diturunkan sama kondektor dalam keadaan seperti itu. Keluarga panik. Akhirnya bapaknya Marni ini nyuruh kakaknya Marni. Kita sebut saja namanya Mbak Ikmah. Mah, coba kamu telepon majikan Marni. Ini ada apa? Ini kok bisa Marni seperti ini? Bapak bingung. Nah, akhirnya Irma langsung buru-buru ke wartel. Gitu. Dulu zamannya wartel. Gitu. Kalian tahu wartel? Yang belum tahu ini ilustrasinya. Nah, wartel ini untuk pengetahuan buat anak-anak sekarang. Wartel ini kayak telepon umum. Akan tetapi dia ini bayarnya ini nggak pakai koin gitu. Kalau dulu kan ada sebelum wartel pakainya telepon koin ya Mas Lutfi ya. Telepon umum gitu yang menggunakan koin. Nah wartel ini nanti saldo untuk pembayarannya dia langsung ke kasir. Berapa jumlah menit ketika kita telepon segala macam seperti itu. Nah pada saat itu Ikma langsung meluncur ke wartel yang memang jaraknya memang agak jauhan. Dulu nggak yang kayak sekarang setiap orang punya handphone gitu kan. Nah Mbak Ikmah ini ke wartel telepon sama majikannya Marni. Karena apa? Majikannya Marni ini memang sudah sangat akrab sama keluarganya Marni walaupun nggak pernah ketemu. Akrabnya lewat apa nih? Ketika Marni ini mau pulang, majikannya nitipin uang. Ini loh buat tambahan, buat bapakmu, buat keluargamu. Kalau kamu mau pengen apa, ngomong yo. Ini seperti itu. Sebelum-sebelumnya. Dan ketika telepon lewat wartel, Marni juga memperkenalkan. Gitu loh, ini kakak saya Bu. Saya lagi sama kakak saya lagi sama ibu saya. Kadang aja ibunya ke wartel, telepon bareng sama majikannya memperkenalkan. Seperti itu. Nah Mbak Ikmah ini telepon ke majikannya Marni. Telepon lah karena udah tahu nomornya kan, udah ditulis gitu kan ya. Ditelepon si majikannya. Kita sebut saja namanya Bu Marta. Halo assalamualaikum Bu Marta. Ya ini siapa ya? Bu, saya Ikmah Bu, saya Ikmah. Ikmahnya Marni. Iya Bu. Bu, ini adik saya Marni pulang tapi dalam keadaan seperti ini Bu. Kayak orang linglung kebingungan Bu. Marni udah di rumah toh. Marni udah di rumah. Di situ Bu Marta kebingungan. Iya Bu. Saya ini mau tanya Marni kenapa? Serius Marni udah di rumah? Iya Bu. Alhamdulillah ya ampun alhamdulillah. Nah Bu Marta bilang seperti itu. Ya ampun. Ikmah, kamu bener apa yang kamu katakan bener. Marni udah di rumah. Udah Bu, tapi kondisinya seperti ini. Saya mau tanya, sebenarnya adik saya ini kenapa Bu? Ada masalah apa? Terus kok dia tiba-tiba pulang dalam keadaan seperti ini? Ikmah, Ibu udah seneng. Kalau denger Marni udah sampai rumah Ibu seneng banget. Udah tenang. Dari kemarin sampai Ibu ini nanya ke sana kemari. Ibu ini juga kehilangan Marni, Mah. Bu, terus awalnya kenapa Bu? Kok Marni bisa seperti ini? Ya ampun Mah, saya juga bingung. Awalnya kami nggak ngerti apa-apa. Marni ini di dalam kamar.
Kok lama nggak keluar-keluar? Kami panggil yo. Saya manggil, suami saya manggil, Marni ini nggak keluar-keluar. Suami saya ketok-ketok sampai ketoknya kenceng. Marni bukain pintu tapi langsung nyerang kami, mah. Adik saya nyerang ibu, Bu. Iyo, nyerang. Ini langsung dorong ibu, dorong bapak semua sampai terjatuh. Ibu sampai terjatuh, mah. Kan bingung. Suami saya bilang sama saya, Bu, ini kenapa, Bu? Marni kenapa, Bu? Kayak orang kesurupan, mah. Kami bingung. Biasanya Marni gak kenapa-napa. Ini kok tumben tiba-tiba dia ngunci pintu, lama gak keluar-keluar, setelah dibuka kami ini malah diserang. Dan rambut Marni udah cacakan, mah. Kami bingung. Nah, pada saat itu suami saya langsung minta tolong ke adiknya suami saya. Kebetulan adik suami saya, adik ipar saya berarti kan ya. Dia ini orang pinter. Dia tahu hal-hal seperti itu. Datanglah ke rumah. Marni diatasin. Kata adik saya, ini Marni diguna-guna. Marni kena guna-guna. Inilah yang membuat efek Marni akhirnya menyerang membabi buta. Nah memang saya urutkan berapa hari sebelumnya Marni pernah cerita ke saya bahwa pernah ada orang, ini ketika Marni ke pasar, ini pulangnya diikutin sama seseorang. Diikutin sama seseorang, ini Marni ini berapa kali ini diajak nikah sama seseorang itu. Marni cerita ke saya, Bu, itu ada orang, Bu, yang suka sama saya, Bu. Dia ini pokoknya ngebet mau ngajak nikah saya, Bu. Tapi saya ini males, Bu. Saya nggak gubris. Bahkan akhirnya saya nolak dengan kata-kata kasar, Bu. Itu mah, Marni pernah menggunakan kata-kata kasar kepada pria tersebut yang memang ngikutin Marni terus katanya. Marni pernah cerita ke saya seperti itu, mah. Makanya saya bingung. Nah, saya ini ngomongin Marni. Marni, kalau kamu ini jangan ngomong yang seperti itu. Jangan yang terlalu kasar. Ingat ini itu di kota. Orang kota itu nekat-nekat. Ibu gak mau kamu kenapa-napa. Ibu gak mau kamu celaka. Ibu gak pengen kamu ini nantinya ini gimana-gimana. Ibu gak pengen, Marni. Kalau memang gak suka, nolaknya yo yang halus. Nah di sini Marni malah ngomong, udahlah, Bu, biarin. Udah, Bu, biar dia jerah, Bu. Udah gak ngejar-ngejar Marni lagi. Marni malah berkata seperti itu, Pak. Adik ipar saya, mah, yang dia tahu akan ilmu-ilmu seperti itu, dia malah ngomong sama saya, ini Marni bener diguna-guna sama seseorang yang seneng sama Marni, yang suka sama Marni. Akan tetapi cintanya ini ditolak sama Marni. Setelah Marni diatasi sama adik ipar saya, ini Marni ini udah tertidur. Kami pikir dia ini udah baikan karena udah sempat tertidur. Kami pikir Marni ini gak ngunci pintu. Akan tetapi berkali-kali kami manggil, ini Marni udah gak ada sautan lagi. Kami panggil-panggil udah gak ada suara, sampai saya dan suami saya ini muter, ya kan, ngecek ke jendela kamar. Ternyata jendela kamar udah membuka. Marni berarti lewat jendela terus dia pergi. Kami gak ngerti perginya kemana. Ini dalam kondisi baru pulihan, baru disembuhin sama adik ipar saya. Itu yang ibu tahu. Ibu udah sempet nanya ke sana kemari, ke sesama asisten rumah tangga, karena ini kan perumahan, ya kan? Ibu nanya, lihat Marni nggak? Lihat Marni nggak? Ada yang lihat Marni. Ibu sampai bingung sama bapak, nggak enak sama orang tua kamu. Ibu bingung. Nah, setelah adanya kamu ngomong Marni udah sampai di rumah, ibu lega. Kami ini sampai begadang nunggu kabar Marni ketemu. Nah, ini untungnya kamu telepon, kami lega. Iya, Bu, tapi Ikmah bingung, Bu, kenapa adik Ikmah ini pas pulang dalam keadaan seperti itu. Untungnya ada tetangga, Bu, yang memang dia ini sedang lewat di terminal, terus ada kondektur bis nurunin Marni, tapi Marni dalam keadaan seperti itu, Bu. Iya, cuma ibu bingung.
Ini apa? Karena dia ini nolak cowok apa piye? Ibu nggak ngerti itu, Dok. Beneran ibu bingung. Nah saat itu Ikmah juga kebingungan. Takut tarifnya yang harus dibayar telepon di wartel ini kan ada layarnya gitu kan, ada layar monitor. Wah ini udah banyak banget nih, kalau aku telepon kelamaan nanti aku bayarnya banyak. Yang penting aku udah dapat penjelasan dari Bu Marta. Ya udah Bu, gampang Bu, nanti Ikmah gampang telepon ibu lagi. Iyo, sampein maaf yo Ikmah. Iya Bu, akhirnya Ikmah mematikan telepon. Di rumah ya kan, kondisinya di rumah ini bener-bener sedang tegang. Marni bener-bener dalam keadaan dia ini matanya ini udah nggak jelas nih, lihat pandangannya ini udah nggak jelas. Ikmah ini langsung buru-buru pulang. Sesampainya di rumah kondisi adiknya seperti itu, Ikmah juga sedih. Nah bapaknya ini langsung tanya sama Ikmah, gimana hasilnya? Kamu telepon majikannya Marni, kenapa katanya? Ini Marni kenapa? Pak, Dek Marni Pak, ngulang lagi gimana? Kata Bu Marta, Marni ini kayak kesurupan Pak. Dia ini udah nolak cowok Pak. Terus Marni ini nolaknya ini secara kasar Pak. Nah cowok yang ditolak kasar itu tadi kayak guna-guna Marni. Pada saat itu Bu Marta sampai manggilin adik iparnya yang tahu hal-hal seperti itu Pak. Marni udah sempat ditangani. Tapi pas pada waktu kabur, Bu Marta dan keluarga ini nggak ngerti Pak kalau Marni ini kabur. Terus pulang ke rumah Bu Marta nggak ngerti Pak. Bu Marta malah bersyukur kalau Marni memang ketemu. Bu Marta udah sempat nyari kesana kemari. Bapaknya Marni ini langsung kesel. Ya ampun Marni. Kok kamu diulang lagi seperti ini? Ini bapaknya Marni malah menyalahkan Marni, sedangkan Marni ini dalam keadaan yang sedang seperti itu. Nah, kita flashback sedikit karakter Marni, ya kan? Ini kok Marni bisa ketika sama seseorang yang ia benci, terus dia ini berkata-kata kasar segala macam, ya kan? Ini Marni seperti apa? Kita tarik mundur nih cerita gitu. Ketika Marni mengenal seseorang, terus Marni nggak suka, ini seperti apa karakternya? Nah, ini dia. Kita flashback Mas Abril nih, flashback mengenai siapa Marni. Jadi emang udah dari dulu, dari Marni zaman sekolah, ketika Marni ini nggak suka sama seseorang, cara nolaknya Marni ini bener-bener bisa dikatakan kayak sedikit kayak kurang ajar. Kadang omongannya kasar yang membuat ini banyak laki-laki ini kesel sama Marni. Nah ada yang paling parah, kita sebut saja namanya Andi. Nah pada saat itu memang udah nggak sekolah posisinya. Andi ini anak dari sahabat bapaknya Marni gitu. Kita sebut saja namanya Pak Casmito. Pak Casmito ini sahabatan dengan bapaknya Marni. Kerjanya sama-sama jadi petani. Ini di sawah bareng segala macem. Pak Casmito ini pernah bilang sama bapaknya Marni, mudah-mudahan kita bisa besanan yo Mas. Oh iya Mas, mudah-mudahan kita bisa saling besanan. Mereka itu udah seperti itu. Nah, Pak Casmito ini kan punya anak, kita sebut saja tadi namanya Andi. Nah, Andi ini mendekati Marni. Nah, sering sekali yang namanya Andi ini main ke tempat Marni. Nah, karena Marni nggak suka sama Andi, ini berkali-kali Marni ini nolak, tapi dengan kata-kata yang kasar. Ini yang membuat Andi sakit hati. Nah, pada saat Andi ini ditolak cintanya sama Marni, Andi itu nggak tahu perginya kemana, dan hubungan antara bapaknya Marni dan bapaknya Andi ini menjadi renggang. Ketika ketemu di sawah, ini sering sekali yang namanya diem-dieman. Yang awalnya ini sering tegur sapa, jadi saling diem. Pak Casmito diem, bapaknya Marni juga diem. Nah saat itu juga bapaknya Marni ini tanya ke Marni, Pak Casmito kok beda sama bapak? Kamu apain Andi? Nah ibunya Marni ngomong, kemarin Marni ibu denger, pas waktu Andi ngapel ke sini, Marni ini bentak-bentak seperti itu. Ibu ini denger Pak, itu Marni seperti itu Pak. Marni, kamu mbok mikir, kita ini orang gak punya. Jangan sampai kita ini menyakiti hati orang. Bapak gak pengen kamu kenapa-napa. Itu ngeri loh Marni. Kalau orang udah sakit hati, apapun bisa dilakukan. Ingat itu. Alah, orang Marni gak suka kok Pak. Emang harus dipaksa Marni ini sama ini.
Orang nggak suka kok dipaksa, Pak. Udah dibilangin Marni nggak suka, tetap aja ke sini. Ya udah Marni usir. Jadi Marni dulu seperti itu sama si Andi, anak dari Pak Casmito. Pak Casmito padahal deket banget sama bapaknya Marni, apalagi ini tetanggaan. Ya walaupun agak jauh, tapi kalau pas kerja kan mereka bareng. Nah semenjak ditolak Marni, entah Andi ini pergi kemana. Bahkan bapaknya Marni tanya sama Pak Casmito ini pernah, Andi kemana mas, kok nggak pernah kelihatan? Nggak tahu mas, katanya sih keluar kota tapi saya nggak ngerti kemana, mungkin kerja kali. Nah inilah cerita dulunya Marni seperti apa. Jadi ketika nggak suka sama seseorang, ngomongnya bener-bener seperti itu. Nah, flashback pun selesai gitu ya kan. Kita lanjut ke ceritanya. Kita kembali ke rumahnya Marni di mana semua masih tegang di situ. Marni ini dalam keadaan orang yang linglung. Bener-bener kayak orang yang nggak tahu, diajak ngomong ini nggak jelas. Udah mulai ngablu-ngablu, matanya ini pandangannya udah nggak jelas. Nggak ke arah, diajak ngomong. Nah, disinilah akhirnya bapaknya Marni menyimpulkan, opo jangan-jangan ini ulahnya Andi. Soalnya aku inget banget Pak Casmito bilang Andi ini keluar kota tapi nggak tahu kemana. Apa jangan-jangan yang datang ke rumahnya Bu Marta ngejar-ngejar Marni itu adalah Andi. Dia memang sengaja datang ke kotanya Marni, terus tetap ngejar Marni. Marni ini nggak menerima cintanya, terus Andi akhirnya berbuat seperti itu. Boom. Jangan-jangan Andi ini mengguna-guna si Marni, karena Andi ini yang paling parah. Di antara penolakan, Andi ini yang merasakan yang paling parah. Marni ini menolaknya yang paling kasar, ini ke Andi. Pada saat itu karena bapaknya Marni geram, udah jelas ini pasti Andi. Karena Andi ini udah gak pernah kelihatan. Gitu kan, nah bapaknya Marni langsung ambil golok. Bu, aku tak nakoni Andi, aku mau tanya. Mau tanya Casmito sama si anaknya si Andi. Pak, gak usah bawa kayak gitu pak. Pak, ibu gak pengen ada apa-apa pak. Pak, istighfar pak, istighfar. Wes, Bapak mau ke tempatnya Andi. Bapak mau ke tempatnya Casmito. Akhirnya bapaknya Marni tetap bersikukuh ke tempatnya Pak Casmito. Nah warga-warga ini melihat nih, itu bapaknya Marni ngapain? Kok bawa golok-golok seperti itu? Warga ini sempat ada yang nanya, Pak, sampean itu mau apa? Diam kamu, gak usah ikut campur. Warga-warga bingung lah, takut. Bapaknya Marni bawa golok, bingung kan? Nah sesampainya di tempat Pak Casmito, bapaknya Marni ini teriak-teriak, Cas, metu kamu, keluar dari rumah sekalian. Kalau Andi di rumah, suruh keluar. Casmito. Nah akhirnya Pak Casmito keluar. Mas, ada apa ini mas? Kamu jangan pura-pura gak ngerti kamu. Aku ngerti. Selama ini kamu diamin aku, hubungan kita jadi jauh. Mana Adi? Mas, kamu itu kenapa mas? Mana Adi? Aku tahu ini pasti semua ulah Andi. Mas, ini maksudnya apa? Gak usah pura-pura kayak gitu. Gak mungkin kamu sebagai bapaknya ini gak ngerti. Anakku pulang dari luar kota ini dalam kondisi seperti itu. Anakku itu kayak orang linglung, kayak orang kena gendam. Orang kena gendam itu kamu tahu ya, dia ini gak bisa berpikir apa-apa. Dia ini kayak orang stres. Nah ini anakku pulang-pulang dalam keadaan seperti itu. Ini pasti ulah anakmu, karena udah ditolak sama Marni cintanya. Mana Andi? Andi ini memang lagi di luar kota mas, dia kerja tapi saya nggak ngerti kerjanya di mana mas. Cuma nggak mungkin anak saya berbuat seperti itu. Alah, kamu sama aja. Dulu kamu bilang mau besanan tapi aku ngerti. Kalian itu ini percaya dengan hal-hal seperti itu, dengan hal-hal goib seperti itu. Terus anakku dibikin kayak gitu, iya kan? Kamu tahu kan mas? Beneran mas, saya nggak ngerti mas. Dan saya yakin kayaknya Andi nggak mungkin mas. Saya yakin kalian ini bersekongkol dan kalian tahu anakku itu lagi sakit parah. Pulang dari kota kondisinya seperti itu. Kamu sebagai bapaknya, kalau kamu gak bisa ngomongin Andi dan gak bertanggung jawab atas sakitnya anakku, kalian berdua harus menanggung akibatnya. Aku orang mati. Aku gak takut mati.
Pada saat itu bapaknya Marni ini meledak-meledak hingga pada akhirnya warga ini datang ke situ mengamankan bapaknya Marni yang memang saat itu memang udah kayak orang mau membunuh orang gitu loh, udah tinggal blas. Nah, warga langsung mengamankan. Udah pak, sabar pak, sabar. Akhirnya bapaknya Marni ini ditarik pulang sama warga. Singkat cerita, sudah 2 hari kondisi Marni masih utuh. Dia tidak mau menjawab apa-apa. Ngomongnya juga udah kacau nggak karuan, nggak jelas arahnya ngomongnya ini kemana. Jadi kayak bener-bener, maaf ya, ini kayak orang stres, kayak orang gila. Bener-bener kondisinya seperti itu. Pandangannya juga nggak jelas, nggak tertuju kemana enggak. Jadi bola matanya ini ngarahnya ini nggak jelas, ngacak. Warga pun akhirnya berdatangan ke situ, prihatin melihat kondisi Marni seperti itu. Yang biasanya Marni pulang ini membawa kabar baik, ya kan? Membawa kabar baik dalam artian kan Marni ini sering berbagi gitu kan ya. Ini kenapa pas Marni pulang yang kesekian kalinya dalam kondisi yang Marni memang kayak orang gila. Kondisi Marni terus-menerus seperti itu, ibunya Marni ini ngomong sama bapaknya Marni. Pak, panggilin Pak Harun aja pak, Pak Yai Harun pak, yang biasa mimpin pengajian kalau Marni pas pulang pak, pas biasa bagi-bagi gitu pak. Yo, nanti bapak tak kesana bu, bapak memang udah punya pemikiran seperti itu bu, bapak harus ke tempatnya Pak Harun. Ya wes bu, nanti bapak tak kesana. Singkat cerita, bapaknya Marni datang ke Pak Yai Harun. Nah, Pak Kiai Harun didatangi bapaknya Marni, ya kan? Pak Kiai Harun taunya seperti biasa nih. Oh, Marni pulang mau ngadain acara sumbangan atau apa seperti itu, gitu kan? Oh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk pak, ada apa ya pak? Marni pulang apa? Mau ada acara sumbangan lagi apa gimana? Enggak Pak Yai Harun, enggak. Justru kedatangan saya ke sini mengabarkan jika Marni kepulangan yang kesekian kali ini beda dengan yang seperti biasa. Marni ini kayak orang kesurupan, kayak orang kena gendam, kayak orang dibuat-buat. Dan menurut majikannya, Marni ini pernah menolak seseorang, terus orang itu jadi benci sama Marni, mungkin dibuat seperti itu. Terus mungkin orang itu nggak terima, terus Marni dibuat seperti itu Pak Yai. Saya minta tolong Pak. Oh iya ampun, iya saya akan ke sana. Akhirnya Pak Kiai Harun datang ke rumahnya Marni. Pak Kiai Harun ini berdoa, ya kan, mendoakan Marni. Setelah selesai, Marni ini langsung tertidur. Pak Kiai Harun ngomong sama keluarga, ini ada yang kurang ajar sama Marni. Ini ada yang buat-buat, ada yang ngirim. Ini Marni kena serangan goib. Akan tetapi baru setengah yang masuk. Jadi ini belum semua yang masuk. Untung kalian gak telat. Untung kalian datang ke tempat saya. Yang jelas ini gendam mau nembus Marni. Tapi saya yakin Marni pasti selamat. Marni ini punya penangkal. Marni biasa berbagi sama anak yatim. Ini doa anak yatim, ini bakalan melindungi Marni. Ya Pak, tapi kondisi Marni seperti ini Pak. Saya minta seluruh keluarga ini berdoa untuk kesembuhan si Marni. Pada akhirnya Pak Kiai Harun ini sering datang ke situ. Marni mulai mau makan. Pandangan masih kosong. Pak Kiai Harun terus yang namanya datang ke situ, mendoakan Marni dan mengajak orang-orang yang datang ke situ, ya kan, yang jenguk segala macam. Ayo kita berdoa bersama untuk kesembuhan Marni. Hingga pada akhirnya, kesekian kalinya Pak Harun datang ke situ, Marni pun akhirnya sadar. Marni sadar dan bisa menyebut, Ibu, Bapak, Mbak. Ini Marni bisa menyebut seperti itu dan menangis. Langsung memeluk ibunya. Ibu. Barulah Marni ini ngerti. Tahu, oh ini ibu, oh ini bapak, oh ini mbak, oh ini warga-warga pada berdatangan seperti ini. Pada saat itu bapaknya Marni ini langsung ngomong sama Pak Yai Harun. Pak Yai Harun, udah Pak, kembalikan saja serangan itu kepada Andi Pak, anaknya Casmito. Pak, mending jangan Pak. Nanti malah saling serang terus-menerus seperti itu. Nanti memperkeruh masalah. Mending nanti pelan-pelan tanyakan Marni.
apa sebenarnya yang terjadi. Yang penting sekarang ini Marni sudah mulai bisa ingat ibu, sampean, kakaknya, keluarga yang lain, warga-warga. Yang penting sekarang Marni udah bisa ngomong. Yang penting sekarang Marni udah bisa makan, Pak. Ya Pak, tapi saya nggak terima. Saya nggak terima, Pak. Karena saya tahu ini pasti ulah dari si Andi. Dari sekian banyak laki-laki hanya Andi, Pak. Cara Marni menolak yang paling kasar ini hanya pada Andi. Dan Andi ini nggak kelihatan, Pak. Batang hidungnya ini di mana Andi nggak kelihatan. Nah, Pak Kiai Harun pun ngomong, udah Pak. Sabar, istighfar, tahan amarah, jangan sampai membabi buta seperti itu. Saya bakalan tetap masih sering kesini kok. Yang penting kondisi Marni sekarang udah membaik. Jangan terlalu ditanya yang mendesak. Biarkan dia pulih dulu ingatannya. Iya Pak, mungkin saya kebawa emosi Pak. Tapi kayak gimana ya Pak? Namanya juga seorang bapak Pak. Melihat putrinya seperti ini kok saya kesel Pak. Udah sabar. Saya nggak akan tinggal diam juga. Yo, sing sabar Pak. Bu, ini suaminya dibilangin Bu. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Ya udah, saya tak pamit dulu. Gampang nanti saya kesini lagi. Masih ada yang harus saya selesaikan. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak Kiai Harun pun pamit. Nah memang kondisinya Marni bisa diajak ngomong, akan tetapi dia masih suka pusing. Kalau pertanyaan terlalu mendesak atau terlalu detail, Marni ini pusing. Nggak bisa menjelaskan, terus tiba-tiba dia ngeblank lagi gitu. Jadi dia bilang kepalanya pusing. Apalagi di situ banyak orang berdatangan ke situ jenguk. Ini membuat Marni ini semakin pusing malah. Marni pun bilang sama ibunya, Bu, Marni pengen istirahat dulu Bu. Itu tetangga disuruh pulang dulu Bu. Marni nggak kuat Bu. Iya nak. Akan tetapi Marni belum bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Singkat cerita, keesokan hari, ini kan bapaknya Marni mau berangkat ke sawah gitu kan ya. Ini memang bapaknya Marni akhir-akhir ini nggak melihat Pak Casmito ke sawah. Nah ibunya Marni ini berpesan, Pak apapun yang terjadi, kalau nanti ketemu Pak Casmito di sawah atau apa, ibu nggak pengen kenapa-napa Pak. Aku itu belum ketemu Casmito. Semenjak kejadian itu aku belum ketemu Casmito. Nggak tahu dia ini sekarang di mana, aku nggak ngerti Bu. Tapi aku ini dendam Bu, Pak. Ibu pengen gak ada apa-apa Pak. Bukannya Pak Casmito itu juga sahabat Bapak, kawan Bapak. Iya Bu. Tapi ini sudah menyakiti hati Bapak Bu. Iya Pak, tapi Bu gak pengen ada apa-apa nanti pas ketemu Pak Casmito atau apa. Soalnya kok ibu pikirannya itu kemana-mana Pak. Nah pada saat itu bapaknya Marni ini datang ke sawah. Dan memang Pak Casmito nggak muncul lagi, nggak tahu kemana nih. Nah, pada saat itu ibunya Marni karena was-was. Atau jangan-jangan malah sekarang ini nanti pas ketemu Pak Casmito baru ribut lagi atau apa gimana. Ibunya Marni nusul ke sawah, takutnya kenapa-napa. Ini udah lama nggak ketemu, jangan-jangan sekarang ini bakal nanti ketemu nih. Gitu kan. Nah, pada saat di sawah ternyata yang datang bukannya Pak Casmito, melainkan juragan mereka. Juragan sawah itu. Pemilik sawah yang digarap bapaknya Marni dan Pak Casmito. Juragan itu datang. Pak, saya mau ngomong sama sampean. Sampean itu ada masalah apa sama Pak Casmito? Iya juragan, ya ada sedikit gesekan juragan. Ya intinya anaknya Pak Casmito juragan, yang si Andi itu. Ini kayaknya ada yang nggak beres juragan. Terus dia ini membuat anak saya ini kayak kesurupan, yang seperti itu juragan, yang mengerikan juragan. Saya ini kebingungan juragan. Tapi nggak mungkin kalau Pak Casmito itu nggak tahu. Saya nggak yakin, pasti dia tahu juragan. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu ada keributan antara kamu dan Casmito. Jadi saya sudah memisahkan antara kamu dan Casmito. Casmito sudah tak suruh garap sawah yang tidak di sini. Karena saya nggak mau. Nanti kalian bakal ribut, saya nggak mau. Ini urusan kalian, tapi malah nanti kacau di saya. Saya nggak mau. Makanya, Casmito sudah dari kemarin-kemarin udah tak pindahin.
Nah berarti Casmito ini sudah ngomong sama si juragan. Pak, ini ada seperti ini Pak, saya nggak mau nih ketemu sama si bapaknya Marni. Mungkin seperti itu. Karena apa? Juragannya udah ngomong bahwa Casmito sudah dipindahkan, tidak garap sawah di situ bareng sama bapaknya Marni. Pokoknya kalau ada ribut-ribut lagi, kalian bakalan saya pecat. Jangan juragan, saya masih membutuhkan pekerjaan ini. Nah makanya saya nggak mau ribut-ribut. Dan satu lagi, kamu sama Casmito, maaf nih ya, pekerjaannya ini bagus Casmito. Jadi kamu jangan lawan saya, ngerti? Iya juragan. Nah tak lama kemudian juragan itu pun pergi. Nah pada saat itu bapaknya Marni ini ngomong sama istrinya. Bener kan Bu? Tadi Bu dengar sendiri. Juragan bapak itu kan ngomong, kalau Casmito sudah pindah, dipindahkan untuk garap sawah yang lain, tidak bareng sama bapak. Orang kalau punya salah, dia pasti takut Bu. Dan bapak yakin Casmito itu takut Bu. Bapak yakin dia ini salah. Tahu anaknya ini main ilmu hitam. Dia tahu, nggak mungkin nggak Bu. Buktinya dia nggak nemuin bapak lagi. Dan dia justru malah nemuin juragan, minta dipindahkan tempat. Tahu kan Bu? Udahlah Pak, udah Pak, Ibu nggak pengen yang gimana. Loh, Ibu harusnya mikir. Orang kalau salah, udah ketakutan, ya pasti menghindar. Ya kan, udah jelas. Nah, pada saat bapaknya Marni sedang ngomong sama ibunya Marni, ya kan, lagi ngomong di sawah, ini udah jelas Bu, kelakuan Andi, anak Casmito. Dan Casmito ini, dia ini ngumpet-ngumpetin. Lah lagi ngobrol seperti itu, nggak lama kemudian tiba-tiba ada tetangga datang sambil teriak-teriak. Itu pun lari. Pak, Bu, Pak. Iya, ada apa? Seorang perempuan, kita sebut saja namanya Asih. Ini tetangganya. Ada apa sih? Pak, Bu, Marni kenapa? Marni kambuh Bu. Akhirnya saat itu juga mereka langsung bergegas ke rumah. Dan pada saat mereka sampai di rumah, kaget. Di rumah sudah acak-acakan. Marni tidak bisa dikendalikan. Marni ini sudah ngamuk-ngamuk dan mencakar-cakar tubuhnya. Tubuhnya ini sudah penuh dengan luka cakarannya dari kukunya Marni sendiri. Dan siapapun yang mendekat ini diserang. Nah, di sini bingungnya lagi kakaknya Marni juga dalam kondisi pingsan. Kakaknya Marni, Mbak Ikma, ini juga sedang ditangani warga. Loh kok bisa kayak gini? Ini Ikma kenapa juga? Marni, sadar Marni. Semua ini diacak-acak. Maaf ya, ini kan kasurnya ini terbuat dari kapas. Ini sampai diwaruk-waruk sama Marni, ya kan, dicakar-cakar sama Marni. Ini kapasnya ini sampai pada keluar berhamburan. Kasur Marni ini sampai berhamburan kapasnya. Kapas bantal, kapas kasur. Nah yang lebih anehnya lagi, ini kenapa mbaknya Marni, Mbak Ikmah, ini kok juga sama-sama kena? Ada apa ini? Warga yang ada di situ, ini tiba-tiba mengatakan kepada bapaknya Marni, Pak De, nuwun sewu Pak De, bukan saya mau ikut campur di ketegangan ini, di keluarganya Pak De. Cuma, ya ini saya hanya mengatakan saja Pak De. Iyo, ada apa? Ini anak saya dua-duanya seperti ini. Kamu tahu penyebabnya apa gimana? Bukan gitu Pak De. Saya semalam nggak sengaja. Saya melihat Pak Casmito ini mendatangi dukun Pak De. Casmito mendatangi dukun? Iya Pak De. Di tempatnya Mbak Kardi Pak De. Sampean tahu kan? Dukun yang memang tidak jauh dari kampung kita itu. Memang di situ ada dukun yang memang dikenal sering didatengin orang. Kita sebut saja namanya Mbak Kardi. Jadi sering banget orang datang ke situ, kena masalah apa datang ke tempatnya Mbak Kardi. Nah, tetangga tadi ada yang melihat bahwa Pak Casmito datang ke tempatnya Mbak Kardi. Oh, wes jelas Bu. Berarti ini semua ulah Casmito dan anaknya Bu. Bapak tidak terima. Mati pisang urip pisang. Bapak harus balas dendam.
Ibunya Marni ini langsung nyuruh tetangganya, "Dek, tolong panggilin Pak Yai Harun, Dek. Tolong, Dek. Tolong, Dek." Memang kondisi di situ sudah tidak memungkinkan untuk ditangani orang biasa. Ini sudah tidak memungkinkan. Mbak Ikmah juga dalam kondisi yang parah. Ini kok bisa ke Mbak Ikmah juga? Ada apa ini? Ini awalnya serangan ke Marni, kenapa Mbak Ikmah kena imbasnya juga? Ada apa ini? Akankah Marni sembuh? Dan ini kok Mbak Ikmah jadi ikut kena serangan? Ini ada apa semuanya? Nah, pada saat itu situasi sangat genting sekali. Bapaknya Marni nggak terima. Kondisi Marni ini sudah ditangani sama warga, sampai warga ini mengikat Marni di ranjang tempat ia tidur ini. Kedua tangan Marni ini diikat. Warga juga ikut membantu. Ini gimana Pak? Ini gimana? Nah, bapaknya Marni terus-terusan memegang golok, ya kan? Dia pengen balas dendam kepada si Casmito, bapaknya Andi. Karena ada salah satu warga yang mengatakan bahwa Pak Casmito ini sempat pergi ke dukun. Nah, sebagian warga juga ikut nolong Mbak Ikmah. Mbak Ikmah ini dalam keadaan pingsan. Ibunya Marni menyuruh salah satu dari mereka ini untuk datang ke tempat Pak Kiai Harun, mengabarkan kondisi di rumah ini sedang kacau balau. Ini sampai bapaknya Marni ini nggak ngerjain sawah, padahal hari itu harus kerja. Akan tetapi memang pikiran lagi kacau. Udahlah, bodo amat. Urusan belakangan kalau itu. Yang penting anak-anakku ini selamat. Nah, salah satu warga memanggil Kiai Harun. Nah, Pak Kiai Harun memang pada saat itu ngomong, memang saya mau ke sana. Ngomong sama si orang yang disuruh sama ibunya Marni nih. Memang saya mau ke sana, saya ada feeling kayaknya nggak beres nih. Pak Kiai Harun akhirnya langsung datang ke situ, ke rumahnya Marni. Langsung ngatasin Marni nih. Dalam kondisi Marni yang kedua tangannya ini sedang diikat. Nah, pada saat Pak Kiai Harun ini berdoa, mendoakan Marni agar Marni ini sadar, ini Marni terus melawan Pak Kiai Harun. Bahkan ketika Pak Kiai Harun membacakan ayat suci Al-Quran, anehnya Marni ini mengikuti apa ucapan dari Pak Kiai Harun. Mengikuti dia malah. Nah, yang di sini anehnya suara yang keluar dari mulutnya Marni justru malah suara laki-laki. Laki-laki tua. Dan setelah itu Pak Kiai Harun sempat berhenti. "Siapa kamu? Siapa? Keluar dari tubuh Marni." Kamu tak perlu tahu siapa. Yang jelas kamu tidak usah campur urusanku. Kamu bakal celaka. Tak lama kemudian Pak Kiai Harun langsung meraup, mengusap muka Marni. Nah, akhirnya Marni pun tergulai lemas. Pak Kiai Harun ngomong sama orang-orang yang ada di situ, "Jangan dilepas dulu, ya. Sebentar, saya cek Ikmah." Pada saat itu Pak Kiai Harun ngecek Ikmah, ya kan. Pak Kiai Harun mengatakan bahwa Ikmah ini pingsannya bukan kena serangan. Udah, ini bisa sembuh. Dan ternyata emang bener. Tak lama kemudian Mbak Ikmah pun tersadar dari pingsannya. Nah, Mbak Ikmah yang udah sadar, ya kan, udah dikasih minum segala macam. Akhirnya Pak Kiai Harun nanya, "Awalnya gimana, Ma? Memang saya rencana hari ini datang ke sini. Jadi ini Marni kenapa awalnya?" Mbak Ikmah pun cerita, "Kepala saya lagi pusing, Pak. Nggak tahu kenapa." "Yo, sabar. Pelan-pelan, pelan-pelan." Mbak Ikmah pun memang terbentur almari. Nah, Mbak Ikmah pun cerita, ada apa sebenarnya? Jadi, pada saat ibu bapaknya Marni ini pergi ke sawah, saat itu Mbak Ikmah ini mau nyuapin si Marni. Gitu. "Dek, makan, Dek, makan." Ini baru satu suapan, ya kan, satu sendok suapan, Marni sudah bisa menelan. Tak lama kemudian, Marni tiba-tiba melihat ke arah jendela kamar. Ngelihat jendela kamar, matanya ini melotot. "Mbak, please ikut komne. Iblis itu datang lagi, Mbak." Saat itu Mbak Ikmah bingung, iblis apa? Mbak Ikmah nggak lihat apa-apa. Nah, pada saat itu iblis yang Marni lihat ini menyerang Marni. Mbak. Nah, Ikmah kebingungan karena Ikmah nggak melihat apa-apa kan? Ya kan, Ikmah bener-bener nggak lihat apa-apa, hanya mendengarkan kata-kata Marni bahwa iblis itu menyerang. Tak lama kemudian justru malah Marni melawan Ikmah.
Ikmah ini didorong-dorong, Ikmah ini sempat diseret ya kan, sempat dibanting hingga pada akhirnya kepala Ikmah mengenai almari. Ketika kepala Ikmah mengenai almari, Ikmah ini sempoyongan masih dibanting sekali lagi sama si Marni. Ikmah pun akhirnya pingsan. Jadi kondisi Ikmah ini bukan karena serangan goib, melainkan di situ ini benar-benar karena Marni, serangan dari Marni. Pada saat itu bapaknya Marni tetap nggak terima. Pak Yai, ini udah jelas. Dari warga pun sudah ngomong, jika Pak Casmito ini sempat mendatangi dukun. Masa iya saya harus diam saja Pak Yai? Sudah cukup. Pak Yai gimana? Lihat kondisi Ikmah, lihat kondisi Marni. Anak-anak ya saya seperti ini Pak. Masa iya saya ini cuma tinggal diam? Bapak macam apa saya ini? Sudah cukup Pak, istighfar. Lagian, Ikmah ini bukan terkena serangan goib, melainkan ini Ikmah saat itu kan lagi jagain Marni. Ikmah sendiri yang bilang, Marni menyerang, menjadikan Irma ini terbentur almari, dia nggak kuat, dia masih dibanting pingsan. Sampai istighfar Pak, jangan punya pikiran yang aneh-aneh dulu. Lagian saya ini gak mundur untuk mengatasi masalahnya Marni. Saya yakin Marni bakal selamat. Karena apa? Marni dari dulu ketika ia punya rezeki, ia selalu sisihkan untuk anak yatim. Dengan begitu, serangan goib mau model apapun, saya yakin Marni akan baik-baik saja. Cuma ini telat. Jadi sampai tenang, saya gak akan pergi. Saya akan tetap menangani Marni. Pak Yai Harun benar-benar sayang sama Marni. Singkat cerita, Pak Harun pun akhirnya selesai menangani Marni. Pak Harun mengatakan kepada keluarga dan warga, ikatannya dilepas. Marni akan sembuh. Tapi dia ini kelelahan. Tolong jangan pada masuk semua di kamar. Karena apa? Marni ini butuh udara. Biarkan dia istirahat. Nanti kalau sumpek seperti ini kasihan. Yo, maaf semuanya. Iya Pak, akhirnya pada keluar nih. Marni istirahat. Pak Yai Harun pun bilang sama keluarga bahwa besok pagi beliau akan datang lagi. Pak, tapi ini bagaimana Pak anak saya? Kira-kira udah, Bapak tenang saja, besok pagi saya datang lagi. Saya masih ada urusan. Saya yakin Marni baik-baik saja. Nah, Pak Yai Harun pun pergi, pulang dia. Mbak Ikmah sama ibunya Marni ini di samping Marni. Gitu, jagain Marni ini singkat cerita sampai malam nih. Nah, pas tengah malam nih ada sesuatu hal yang memang aneh. Mereka ini jagain Marni gantian gitu kan, yang ngomong sama Ikmah. Ya kan, Mah, ibu tak turun sih, ya Nduk. Ibu mau tidur dulu. Gantian, iya Bu, ini gantian-gantian. Nah, bapaknya Marni ini nggak bisa tidur dia. Bolak-balik, masih nggak terima dengan Pak Casmito ini pergi ke dukun. Dia nggak terima. Tak lama kemudian tiba-tiba ini angin kencang bertiup. Ada apa lagi nih? Disusul tiba-tiba ada suara sangat kencang sekali. Ini mendobrak-dobrak pintu utama. Pintu rumah utama, pintu depan. Nah, pada saat itu bapaknya Marni langsung mengambil golok. Wah, Pak, ono apa? Ibunya Marni. Wes Bu, iki wes urusanku. Kowe jago Marni. Aku sing tak buka pintu ngarep. Aku yang akan membuka pintu depan. Kowe jago Marni, Bu. Bapak gak ora terima soal iki, Bu. Nah, pada saat itu bapaknya Marni keluar, membuka pintu. Akan tetapi anehnya, ini gak ada siapapun. Pada saat itu jam menunjukkan, ini jam 2 dini hari. Bapaknya Marni ini mengangkat tangannya, di mana tangannya ini ada golok gitu kan ya. Diangkat tinggi-tinggi ya kan. Dia ini teriak-teriak di depan rumah. Woi Cas, aku ora mundur. Apapun yang terjadi aku gak akan mundur. Selangkah pun aku ora mundur, Cas. Kowe wis gawe koro-koro mbek aku. Kamu sudah membuat gara-gara denganku. Nah, pada saat itu ada beberapa warga yang keluar mendengar bapaknya Marni teriak-teriak. Mereka ini sambil ngumpet kan, lihat ini bapaknya Marni kenapa toh? Lah iya bapaknya Marni kok kayak gitu-gitu terus ya. Pada seperti itu. Ibunya Marni akhirnya keluar dan menarik suaminya. Pak, udah Pak, malah jadi tontonan warga. Malu Pak. Iya Bu, tapi Bapak nggak terima apapun yang terjadi.
Bapak akan balas dendam. Kalau itu memang Casmito, Bapak akan membunuhnya, Bu. Pak, udah, nggak usah ngomong seperti itu, Pak. Udah, masuk. Ibunya Marni sampai ngomong sama tetangga-tetangga yang pada ngintip. Mbak, Bude, boleh ngapurone ya. Maaf ganggu kalian istirahat. Maaf. Langsung ditutup pintunya. Akan tetapi Marni baik-baik saja. Nggak ada serangan ke Marni atau apa. Nggak. Marni tertidur pulas. Jadi seperti orang yang habis perjalanan jauh atau apa. Jadi Marni terlihat tidurnya pulas tanpa gangguan apapun. Padahal tadi ada yang gedor-gedor pintu. Nah, siapa ini yang gedor-gedor pintu? Nah, hingga pada akhirnya keesokan hari, ini Pak Kyai Harun datang. Akan tetapi kedatangannya Pak Kyai Harun ini nggak sendirian. Justru malah ditemani beberapa santri dan ada warga-warga juga. Ternyata ini inisiatif warga. Ikut rombongannya Pak Kyai menuju ke rumahnya Marni. Dan di situ diadakan berdoa bersama. Udah, Bu. Nggak usah nyediain apa-apa. Ini inisiatif warga, ikut saya ke sini. Saya pengen mendoakan, kita semua ini mau mendoakan Marni. Pak, tapi saya belum siap-siap beli apa-apa. Udah, nggak usah. Saya yakin mereka ikhlas pengen menolong Marni. Karena apa? Marni ini sering membantu mereka. Iya, Pak. Warga semua, saya mengucapkan terima kasih. Yo, Bude, nggak apa-apa, Bude. Saya ikhlas kok. Iya, Bude, ya. Nah, pada seperti itu. Hingga pada akhirnya diadain pengajian di tempat Marni. Marni dituntun seperti orang kelelahan. Marni juga ikut duduk di situ. Masih seperti orang yang linglung. Setelah berdoa selesai barulah Marni ini nangis. Dah, Marni tenang. Warga ini mengucap alhamdulillah dengan kondisinya Marni yang akhirnya pulih. Marni menangis dan pada akhirnya Marni menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Marni bisa seperti ini? Marni pun bercerita. Maafkan saya kalau saya ngerepotin semuanya. Saya nggak ngerti apa yang saya rasakan. Yang jelas saya tahu awal-awalnya. Marni akhirnya pulih ketika sudah ada pengajian bersama yang dipimpin Pak Kyai Harun. Marni menceritakan. Marni bercerita kenapa Marni menjadi seperti ini. Pulang-pulang Marni seperti orang gila, maaf ya. Ini pulang-pulang bahkan kayak merepotkan. Nah, bapaknya Marni juga menantikan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, flashback nih, Marni ini cerita apa yang dialami Marni. Mas April, kita tarik mundur ceritanya. Kita tarik mundur nih ceritanya. Gitu. Ini kejadian sebelum Marni ini sakit. Gitu, awal mulanya gitu. Nah, buat teman-teman nih yang kurang paham ceritanya, alangkah baiknya ini nonton dulu di part 1-nya. Gitu. Ini kok bisa kayak gini, Mas? Kok Marni ini kenapa segala macam? Nah, nonton di part 1-nya dulu. Karena apa? Takutnya kalian nggak paham. Gitu. Oke? Kita mulai ceritanya. Pada saat itu Marni ini kan sering sekali nih di kampungnya Marni. Marni ini kalau nggak suka sama orang, ini nolaknya secara kasar. Termasuk si Andi. Gitu, oke, kita kunci ya, termasuk si Andi nih. Dan mungkin di antara yang lain Andi lah yang paling parah. Gitu. Nah, setelah ditolak Andi ini nggak tahu batang hidungnya ini kemana, nggak ada yang ngerti gitu. Nah, Marni ini kan bekerja di kota nih. Nah, juragannya kita sebut saja juragan Marni, bos Marni kita sebut saja namanya Bu Marta. Gitu. Bu Marta ini ada di episode 1, ini udah diceritain. Kan yang saya bilang tadi, langsung episode 1 dulu nih yang belum paham gitu. Jadi pas ke episode 2 jadi paham. Oke? Nah, pada saat Marni kerja di tempatnya Bu Marta ini sudah menunjukkan, ini loh Marni, nanti kamu tidurnya di kamar belakang, ini di sini kerjanya seperti ini. Marni pun seneng di situ. Bu Marta dan suaminya sama-sama pengusaha. Banyak sekali usahanya di luar. Marni melihat gaya hidup mereka gitu kan, yang memang penuh cinta, penuh kasih sayang, tapi ada sesuatu hal yang sepi. Apa ini? Momongan. Marni pun setelah udah akrab dengan Bu Marta, udah akrab sama bosnya, Marni pun berani bertanya sama Bu Marta. Bu, maaf ya Bu, non sewu Bu, saya mau tanya Bu, Ibu udah nikah lama sama Bapak ya Bu? Udah Marni? Ada apa toh Marni? Jadi gini Bu, saya lihat maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa, tanya aja. Ibu pengen ngomongan ya? Udahlah Marni, nggak usah bahas itu. Iya Bu, maafin saya Bu. Soalnya benar-benar nggak ada anak ya Bu. Saya sama Bapak itu udah menikah lama, tapi belum dikaruniai anak Marni.
Dan dokter mengatakan kalau saya mandul. Maafin saya ya Bu. Iya nggak apa-apa Marni. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau pas saya dapat izin dari sini saya pulang, itu kan saya sering adain Bu yang namanya santunan apa gitu Bu. Barangkali nanti kalau doa bersama saya mau ikut doain Ibu Bu. Iya Marni, terima kasih. Oh ya udah Marni, nanti saya ikut nyumbang-nyumbang juga nggak apa-apa Marni. Makasih Bu. Nah disinilah tambah akrab. Ternyata Bu Marta ini sudah lama tidak dikaruniai anak. Bahkan sampai ketika Marni ngomong dia sering mengadakan santunan atau apa segala macam, Bu Marta pengen nitip uang gitu. Dan ternyata emang bener, Bu Marta nitip uang ketika Marni pulang. Marni juga memperkenalkan keluarga Marni lewat telepon wartel, telepon ke Bu Marta, ngobrol-ngobrol segala macam. Inilah yang menjadikan Marni betah kerja di tempatnya Bu Marta. Nah, Marni ini akrab sama Bu Marta. Akan tetapi Marni kurang dekat dengan suaminya Bu Marta. Di mana suaminya Bu Marta lebih sibuk dari Bu Marta. Sama-sama pengusaha, kan tetapi suaminya Bu Marta ini sering keluar kota. Nah, semakin hari ya kan, sering sekali nih warga-warga sekitar gitu kan ya, yang memang suka sama Marni ketika Marni ini belanja ke pasar atau mungkin Marni ini belanja sayur atau apa. Sering sekali tukang-tukang sayur atau tetangga-tetangga yang suka sama Marni ini sering sekali menggoda Marni. Nah Marni karena punya karakter dia ketika nggak suka sama cowok dia acuh, ia pun melakukan hal itu juga pas pada saat ia ini di kota gitu. Nah Bu Marta ini sempat nanya ke Marni, Marni, kamu emang gitu ya Marni, kalau lagi nggak suka sama orang terus kamu itu acuh banget kayak gitu ya? Iya Bu, maaf ya Bu, saya ini nggak suka Bu kalau memang nggak serak ya saya malas Bu. Lagian memang saya lagi nggak pengen pacaran, saya memang pengen fokus kerja kok Bu. Aku itu paling nggak seneng Bu kalau ada laki-laki kayak gitu terus tiba-tiba deketin kayak gitu terus tiba-tiba dia pengen yang aneh-aneh. Makanya Marni langsung udah Bu, langsung ngomong kasar biar itu orang itu nggak deketin Marni lagi Bu. Marni kamu hati-hati loh kalau kayak gitu. Yo yang bagus cara nolaknya. Ih ibu gak ngerti aja. Dulu di rumah juga ada Bu yang namanya Andi atau siapa banyak Bu. Itu kalau suka sama Marni, kalau memang Marninya gak srek atau apa yo, Marni langsung nolak Bu. Biar apa? Yo biar dia ini gak deket-deket Marni lagi Bu. Marni gak mau kalau ujung-ujungnya nanti yang aneh-aneh. Iyo tapi hati-hati Marni ini kota. Jangan sampai kamu yang aneh-aneh. Orang kota itu, entah itu mau perantauan dari manapun, itu udah nekat-nekat loh. Itu hati-hati. Nah Bu Marta memberitahu ke Marni seperti itu. Nah ternyata emang bener. Pada suatu ketika Marni ini diikuti sama salah satu orang ya kan. Ini datang terus nih. Datang terus sampai dia ini di depan gerbang. Setelah itu ia pergi. Nah Bu Marta yang ada di dalam rumah sempat ngeliat. Bu Marta nanya ke Marni, Marni itu siapa sih Marni? Ikutin kamu terus. Ibu sering lihat. Adalah Bu, tapi udahlah Bu, Marni gak ngurusin ini kok Bu. Tapi hati-hati, ibu lihat kamu juga tadi ya, ini sampai ngangkat-ngangkat tangan, nunjuk-nunjuk ke muka. Ingat Marni, ini di kota. Orang kalau udah sampai kota ini nekat semua Marni. Segala cara ini pasti ia lakukan Marni untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi kamu hati-hati, itu pesan ibu. Iya Bu, iya Bu, iya. Nah berjalannya waktu gitu kan ya, nggak ada kejanggalan sama sekali. Marni bener-bener di situ bener-bener ngerasain dianggap kayak anak sendiri, kayak keluarga gitu. Nggak ada yang namanya Marni ini curiga ke Bu Marta, curiga ke suaminya Bu Marta. Ini sama sekali tidak ada, bener-bener aman-aman saja. Ketika Marni pulang juga sakunya ditambahin seperti itu, nggak ada yang gimana-gimana. Akan tetapi hingga pada suatu ketika ini tengah malam gitu kan ya. Ini kan Marni udah lama di situ gitu kan ya. Ini tengah malam, Marni yang sedang tidur nggak biasanya. Tiba-tiba Bu Marta ngetok pintu kayak orang kesetanan. Marni. Iya Bu, sebentar Bu. Ada apa sih Bu? Apa ada maling atau ada apa ya kan? Marni bingung karena nggak biasanya cara ngedor, cara bangunin Bu Marta seperti itu. Marni bingung kan. Nah Marni ini langsung membukakan pintu. Cekrek. Ada apa Bu? Ada apa Bu? Jadi gini Marni, ibu ini buru-buru. Ibu mau ada acara di luar kota, ada kepentingan ya. Kamu jaga rumah ya. Untuk pulangnya ibu belum tahu ya. Kamu bangun dulu, nanti dikunciin semuanya ya.
Iya Bu, kok buru-buru sih Bu? Marni masih ngantuk ya Bu. Ya udah, makanya ini Ibu ngasih tahu kamu ya. Iya Pak, sebentar lagi Pak. Iya Bu ya. Nah, akhirnya Bu Marta dan suaminya langsung pergi menggunakan mobil. Marni pun bergegas ya kan. Dia ini bangun, dia mengunci gerbang. Gerbang depan udah dikunci, terus pintu akhirnya dikunci, pintu rumah. Marni masuk, kembali lagi ke kamar. Marni ini kalau udah tidur, terus dia dibangunin, untuk kembali tidurnya lagi agak susah. Ya Ibu, bikin saya nggak bisa tidur lagi. Nah, Marni pun akhirnya baca-baca buku. Karena memang di kamarnya ini ada buku-buku, ada koran, ada apa, majalah. Dibaca-baca sama Marni, berharap Marni ini bisa tidur. Kurang lebih 2 jam sudah. Marni ini geluntung-geluntung di kasur. Dia mau tidur lagi nggak bisa. Pernah kan kita yang namanya ketika udah kebangun, terus untuk tidur lagi kan susah. Nah ini dialami oleh Marni. Gitu, Marni bener-bener susah untuk merem. Udah ditutup bukunya, udah matiin lampunya segala macam, tetap aja dia nggak bisa tidur. Gimana sih? Dia bangun lagi nyalain lampu. Dia baca-baca lagi, baca-baca berharap ngantuk gitu kan ya. Nah, pada saat itu tiba-tiba lampu ini yang awalnya nyala gitu kan ya, udah dinyalain Marni, ini tiba-tiba mati sendiri. Lampu kok kayak gini nih? Apa mau mati nih lampu kamar? Nah, pada saat lampu itu nyala, meredup hingga pada akhirnya lampu itu ini nyala lagi. Ya, ini kayaknya lampunya ini mau mati ini. Jangan-jangan. Nah, baru seperti itu tak lama kemudian Marni mendengar suara tangisan bocah. Suara tangisan bocah perempuan. Kok ada anak nangis? Marni kaget kan. Bocah nangis. Dari mana ini suara? Marni langsung mengambil senter. Jadi di kamar Marni sudah ada senter juga. Siapa ya? Dibukalah pintu kamar Marni. Marni keluar dari kamar, ngecek. Dia ke dapur, nggak ada suara. Nah, di mana ya suara itu ya? Semakin jelas. Di mana? Marni nyari. Ternyata suara itu berada di kamarnya Bu Marta. Loh, kok ada di kamar Ibu? Akan tetapi Marni nggak berani nih untuk masuk ke dalam kamarnya Bu Marta. Wah, aku nggak berani untuk masuk ke sini. Dan suara itu semakin jelas, tangisan seorang anak kecil, perempuan. Kok semakin jelas? Ini suara siapa? Ini hantu apa gimana? Marni bingung di situ, campur aduk antara takut, tapi kok ini rumah majikan saya kok tiba-tiba seperti ini. Nanti kalau saya ini lalai menjaga atau apa, nanti saya disalahkan sama majikan saya. Marni bingung di situ. Nah, karena kamar Bu Marta ini ada di paling depan, Marni berpikir, apa aku keluar rumah aja nih? Aku mau ngintip dari jendela depan. Siapa tahu aku bisa lihat siapa yang ada di dalam kamarnya Bu Marta. Marni pun memutuskan untuk keluar rumah, menuju ke samping rumah ya kan. Ini ada jendela besar nih, gitu, jendela kaca yang memang di situ kordennya ini berwarna putih. Marni berharap bisa tahu siapa yang nangis di dalam kamarnya Bu Marta. Nah, Marni intip-intip, ini nggak ada sama sekali. Kok susah ya dilihat ya? Apa nggak ada? Akan tetapi suara tangisan itu justru malah hilang. Kok hilang suaranya? Tak lama kemudian justru malah suara itu ini berada di samping Marni. Aku merinding, aku Mas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, lanjut. Nah, pada saat itu Marni ini dikagetkan. Ini samping Marni ini ada kursi roda. Ini ada anak kecil perempuan, dia duduk di kursi roda. Ini kepalanya berlumuran darah, bajunya ini sobek-sobek, ya kan? Marni hafal betul dengan bajunya, Marni melihat dengan jelas. Dan sampingnya ini ada perempuan seumuran Marni. Akan tetapi pandangannya ke arah Marni ini benar-benar seperti yang penuh dengan dendam. Seperti tidak suka dengan Marni, perempuan tersebut. Nah, anak kecil tadi, si perempuan, dia ini menunduk sambil menangis dan wajahnya berlumur darah. Akan tetapi masih ketara kalau itu perempuan. Hantu! Boom! Di samping Marni. Marni lagi ngintip, suara ini ada di dalam kamar. Ini tiba-tiba suara ini menghilang. Ternyata ini justru malah di samping Marni. Suara itu muncul lagi dengan nada nangisnya anak perempuan. Dengan suara anak perempuan nangis, Marni kaget.
Nah, Marni ini langsung lari kembali masuk rumah. Ia kunci, ia langsung menuju ke kamar Marni. Lari, wah, aku harus ke kamar, aku harus ke kamar. Pada saat Marni membuka kamarnya sendiri, boom, Marni kaget lagi. Kagetnya kenapa? Di atas ranjang tempat tidur Marni, ya, di kasur Marni, ini sudah ada bocah perempuan tadi beserta perempuan yang seumuran Marni, akan tetapi melotot ke arah Marni. Dia seperti benci dengan Marni. Dan ini anak kecil tersebut ini penuh dengan darah. Bajunya kotor segala macam. Boom. Ya ampun. Hantu. Akhirnya Marni kembali menutup pintu kamar Marni. Marni pun lari. Larinya Marni kemana nih? Larinya Marni justru malah keluar. Marni keluar dan teriak-teriak minta tolong. Akan tetapi hanya motor-motor yang lalu lalang. Marni bingung. Motor lalu lalang tadi dipanggil-panggil gak ada yang nyaut. Udah, Marni gak berani masuk lagi. Nah, sampailah subuh, Marni ini di luar rumah. Udah dengar suara azan, ya kan? Udah melihat orang lalu lalang. Marni ini ngajak ngomong sama orang-orang yang mau sholat atau apa gitu. Orang itu ngomong sama Marni, ah, masa sih Marni? Mereka nggak percaya. Masa sih Marni? Iya bu, tapi kayak nggak ada yang percaya. Marni kembali lagi masuk. Setelah masuk, ya kan, pelan-pelan, ya kan, Marni nyalain lampu semua sampai terang. Padahal ini udah mulai mau pagi gitu kan ya. Ini Marni udah nyalain semua. Marni sampai ke belakang, sampai dia masuk ke kamarnya Marni, udah nggak ada apa. Marni pun kembali masuk kamar, dia ngecek. Ini anak kecil siapa tadi yang aku lihat? Ini nggak ngimpi. Sampai Marni ini sempat nampar-nampar mukanya Marni sendiri. Ditampar-tampar. Aku nggak ngimpi kan? Aku nggak ngimpi, tadi ada. Bener-bener Marni menyaksikan dengan jelas anak perempuan dengan wajah berlumuran darah ini di kursi roda. Dan sampingnya ada perempuan yang seumuran Marni. Tapi perempuan tersebut seperti nggak suka dengan Marni. Matanya melotot. Pada akhirnya Marni nggak bisa tidur lagi. Akan tetapi ketika memang udah pagi, udah dengar suara kokok ayam gitu kan, sinar matahari udah mulai muncul gitu kan, Marni ini mau nggak mau harus kembali lagi aktivitas. Marni bingung dengan kejadian apa yang dilihat Marni. Ini kok aneh yo. Masa di sini ada suara anak kecil sembari nyapu dia? Ini tadi itu lihat yang gimana ya? Apa bener apa hanya pikiranku saja? Ini Marni nyapu lah, ngepel apa segala macam. Nah, pada saat Marni ngepel, ya kan? Marni ngepel, ini Marni melihat ada lemari tua. Memang di ruang tengah. Dan lemari tersebut, ini Marni sudah pernah dipesenin sama Bu Marta. Marni, kamu boleh bersih-bersih lemari itu, ya. Tapi nggak usah dalamnya kamu bersihin. Yo, lemari itu pokoknya jangan sampai kamu buka. Ngerti kamu? Iya bu. Nah, pada saat itu juga Marni akhirnya penasaran. Ini lemari apa ya isinya? Ini lemari kuno, ukir-ukiran, tapi lemarinya ini kunonya, ukir-ukirannya ukiran-ukiran Belanda. Ini lemari apa yo? Kok gede banget kayak gini? Ibu nggak boleh bersihin dalamnya. Terus memang bener-bener rapat, terkunci, nggak pakai kaca. Kalau toh ini isinya baju-baju, yo mosok baju-baju di luar sini. Cuma aku kok nggak pernah lihat ini dalamnya apa-apa. Aku nggak pernah lihat. Ibu itu nggak pernah buka. Apa pas ketika buka pas aku lagi tidur. Lemari opo yo? Marni penasaran. Marni melihat lemari itu. Biasanya ia ini membersihinnya. Ini bagian luarnya saja kan. Bagian luar. Atasnya ini jarang dibersihin sama Marni. Marni penasaran kan. Oh ya, atasnya juga aku harus bersihin. Siapa tahu berdebu atau apa. Marni ini ngambil kursi, dia ngambil kemoceng gitu kan ya, mengambil kemoceng, dia bersihin bagian atasnya. Pada saat ia bersihin, ini tiba-tiba ada kunci yang jatuh, kelenting. Lah, kok ada kunci? Apa jangan-jangan ini kunci lemari ini? Oh iya, diambillah sama Marni. Dibukalah lemari tersebut karena penasaran. Marni benar-benar penasaran. Buka nggak ya? Tapi ibu mesenin agar nggak buka lemari ini. Oh, buka nggak ya? Tapi aku penasaran. Aku pengen ngerti dalamnya ini apa. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang memang disembunyikan oleh Bu Marta. Aku harus membuka lemari ini. Dibukalah sama Marni, ceklek. Dibuka, krek. Marni kaget. Di situ ada boneka-boneka. Nah, di situ juga ada baju anak. Dan tepat sekali, baju anak tersebut ini hanya satu, ya. Ini dilipat, baju anak itu diangkat sama Marni, ya kan? Baju anak itu dilihat sama Marni. Ini sama persis yang digunakan, ya kan? Baju itu dikenakan oleh gadis perempuan yang dilihat Marni. Penampakan wujud yang penuh dengan darah di bagian kepala.
yang ada di kursi roda. Ya ampun, ini kan baju anak yang neror aku. Nah, tambah kaget lagi. Marni, ini ada kotak kecil gitu kan ya. Ia buka, penasaran. Kotak apa ini? Dibuka sama Marni. Ternyata ini isinya foto. Foto anak kecil ya kan. Dan ini bener-bener sama yang dilihat Marni. Ya ampun, ini anak perempuan yang meneror aku. Dan foto tersebut ini dibalik sama Marni. Di situ ada tulisan. Tulisan dari ballpoint. Maafin mama dan papa ya. Mama sayang Galuh. Anak kecil tersebut bernama Galuh. Marni kaget. Kok ini tulisannya Bu Marta. Marni paham betul tulisannya Bu Marta. Kenapa paham? Jadi Marni sering, ya kan, ketika disuruh ke pasar, belanja apa-apa segala macam, Marni hafal betul ini tulisannya Bu Marta. Bu Marta bilang dia nggak punya anak dan divonis mandul, tapi kenapa di sini ada foto anak kecil? Dan anak kecil tersebut ini yang dilihat Marni. Penampakan yang dilihat Marni. Nah, lemari ini kan bersap-sap gitu kan ya. Ini sap yang terakhir, Marni ini melihat di situ ada sesajen. Dan di situ Marni melihat ada bungkusan dari daun pisang, ya. Ini dibentuk segitiga, ini diikat dengan benang. Jumlahnya ada 3. Ini apa isinya? Kok ternyata kayak gini keluarga ini? Marni mengingat ada pernah suatu kejadian. Jadi ketika Marni ngaji itu di kamar, ini Marni pernah didatangi Bu Marta. Marni ingat, oh iya ya, aku pernah. Jadi pada saat Marni mengaji, ya kan, ini Bu Marta sempat ketok pintu. Ini mengatakan ke Marni, Marni kalau bisa ngajinya jangan kenceng-kenceng ya. Oh iya Bu. Marni pikir nggak bermasalah, atau mungkin oh iya mungkin ibu juga lagi apa gitu, mungkin lagi ngurusin kerjaan apa, mungkin takut mengganggu gitu kan. Nah ini diingat-ingat sama Marni, iya pernah seperti ini. Ternyata keluarga ini menyimpan sebuah rahasia. Dan ini anak perempuan ini, apa benar anaknya Bu Marta? Sedangkan Bu Marta bilang jika Bu Marta ini divonis dokter mandul. Marni ini sedang ngeliat-ngeliat di situ, sedang tercengang. Ini sebenarnya ada rahasia apa? Tak lama kemudian Marni mendengar ada suara klakson mobil. Yang jangan-jangan ibu. Nah, Marni langsung segera menutup lemari tersebut. Marni ini langsung keluar. Nah, pada saat Marni keluar, ini langsung Marni membuka gerbang. Ternyata yang datang teman suaminya Bu Marta. Mbak, bapaknya ada nggak Mbak? Oh, bapaknya lagi keluar Pak. Ada yang nanti bisa saya sampaikan Pak, pesan atau apa gimana Pak, dari bapak siapa? Oh gitu ya. Ya udah deh, nanti saya gampang kesini lagi. Kalau gitu saya permisi ya. Nah orang itu buru-buru. Marni kaget, dipikir Marni ini Bu Marta yang pulang. Ya ampun, itu apa yo? Kok ternyata Bu Marta seperti ini, menyimpan sebuah rahasia? Apakah itu anaknya sendiri atau memang anak orang lain atau ada apa sebenarnya? Kacau, Marni ini benar-benar kacau. Nah, singkat cerita, pada malam hari ternyata benar Bu Marta pun pulang dengan suaminya, ya kan? Ketika pulang, kondisi Bu Marta ini kayak lemes, ya kan? Bener-bener acak-acakan, capek, kayak bener-bener orang capek, kayak habis perjalanan jauh. Begitu juga dengan suaminya. Mas, kamu mau langsung tidur? Ya, aku langsung tidur lah. Aku capek, udah, aku. Jadi Marni bingung. Akhirnya Marni yang tadinya mau menanyakan, Marni yang tadinya mau cerita, Bu saya ini diteror seperti ini jadi nggak jadi nih mengurungkan niatnya untuk bercerita kepada Bu Marta. Dia hanya menceritakan, ya kan, jika ada tamu yang datang, menceritakan ke Bu Marta, Bu tadi ada tamu yang datang, ini pagi ada tamu yang datang, laki-laki, mungkin sahabatnya bapak Bu, mungkin rekan kerja atau apa, tapi saya tanyain, dia katanya mau kesini lagi Bu, nggak ngomong gimana Bu. Oh ya udah, gampang nanti, udah, ibu mau istirahat. Nah, singkat cerita gitu kan ya. Ini mereka, ini sering keluar malam. Bu Marta sama suaminya ini sering keluar, walaupun ini hanya 1 jam, 2 jam. Nah, disitulah Marni sering melihat anak perempuan kecil tadi yang di kursi roda. Dan ini ditemani oleh perempuan yang seumuran Marni, seperti nggak suka sama Marni. Sering sekali Marni. Akhirnya jadi kayak berkeselanjutan. Nah Marni bingung, ada apa ya? Ini ada apa ya semua ini? Bingung lah Marni. Berapa hari kemudian dari Marni ini diteror terus menerus, ini Marni ini sedang beres-beres dia ini. Beres-beres ya kan, sedang merapikan tempat tidurnya Marni sendiri gitu kan ya. Ini udah selesai semua nih tugas-tugas Marni. Nah Bu Marta tiba-tiba masuk ke kamar Marni. Marni Bu mau ngomong.
Iya Bu. Kamu duduk. Iya Bu, ada apa ya Bu? Duduk. Iya Bu, Marni justru malah disuruh duduk di bibir tempat tidurnya Marni, di ranjangnya Marni. Marni nurut kan? Ada apa ya Bu? Ibu mau tanya, tapi dijawab dengan jujur. Ibu nggak mau kamu ngada-ngada. Iya Bu, ada apa ya Bu? Kemarin-kemarin kan Ibu sempat pergi dan pulangnya mungkin agak lamaan, ya. Apa kamu buka lemari tua itu? Oh, lemari itu, aduh, di sini Marni bingung. Astagfirullahaladzim, aku lupa kembali menguncinya. Karena apa? Pada saat Marni ini lagi buru-buru, tiba-tiba ini Marni mendengar suara ada klakson mobil. Disitulah Marni ini lupa mengunci kembali, hanya menutup dan kuncinya mungkin Marni lupa nyabut. Gak kepikiran lagi nih Marni dengan lemari itu. Lupa. Ya ampun, aku lupa naruh kunci itu di atas lemari, dikembalikan ke tempat semula. Marni kebingungan ya kan, yang dia ini bingung mau cari alasan apa lagi. Bu Marta terus mendesak, jawab jujur, Ibu pengen tanya, iya atau tidak? Ibu kan pernah berpesan, jadi jangan sampai berani-berani membuka lemari itu. Terus kalau mau membersihin kamar Ibu juga itu pun juga harus ada Ibu. Jadi Marni nggak mungkin dong Bu. Marni nggak mungkin berani seperti itu Bu. Marni nggak mungkin selancang itu Bu. Marni nggak pengen kenapa-napa, dan Marni ini nggak. Bener apa kata kamu itu? Iya Bu. Marni nggak buka-buka kok Bu. Oh, ya udah. Ya udah. Lanjutin. Apa aktivitas kamu? Ibu mau keluar dulu sebentar. Wah, Marni tenang banget. Akan tetapi Marni kepikiran, aduh, ini gimana jadinya nanti? Aku bakal diapain lagi nih? Aku bakal ditanya lagi atau bagaimana lagi nih? Marni bingung, lupa dia. Gak mencabut kunci lemari, gak ditaruh di atas lagi. Nah, pada suatu ketika ya kan, ini berapa hari setelah Marni ini ketahuan. Marni ini ketahuan dia kuncinya ini nggak ditaruh kembali lagi gitu kan ya. Ini Marni lagi ngepel. Nah, Marni ini lagi bersih-bersih. Marni mendengar ini ada ribut antara Bu Marta dan suaminya. Akan tetapi nggak begitu terdengar, hanya samar-samar. Marni ini, kok ada suara ribut-ribut? Kebetulan Marni sedang beres-beres di ruang tamu. Sangat jelas sekali suara tersebut. Awalnya Marni nggak dengar, ketika Marni ke ruang tamu sambil beres-beres makin terdengar. Marni ini memutuskan untuk menguping apa sebenarnya yang terjadi. Marni sangat jelas mendengar semua perkataan itu lewat lubang kunci malah. Bu, kita ini bisa hancur Bu kalau kita ini tidak store tumbal. Marni kaget, lah kok ada tumbal-tumbal apa ini? Bu, ini kita udah parah banget Bu. Ibu ini gimana? Bapak suruh cari tumbal mana lagi? Ibu juga bingung Pak. Kita ini gimana? Jangan kenceng-kenceng, jangan keras-keras, nanti Marni dengar. Wah, Marni tambah deg-degan kan? Bu, kita ini harus nyari satu tumbal lagi Bu. Kalau udah ketemu satu, udah selesai. Kita kalau nggak menemukan orang yang tepat, kita bisa hancur Bu. Dan waktunya ini udah mau habis Bu. Kita nggak bisa santai-santai seperti ini. Ibu harus mikir, iya Pak, tapi siapa? Kalau menurut Ibu ya musuh Bapak aja, itu Pak Handoko. Kita sebut saja, ini suaminya Bu Marta. Ini punya musuh namanya Pak Handoko. Pak Handoko sajalah Pak, rekan bisnis Bapak yang menurut Bapak itu selalu mengganggu usaha Bapak. Udah itu aja Pak, itu saran Ibu. Bu, mikir. Kata Mbah Dukun, dukunnya Pak Handoko itu lebih kuat. Kalau kita menumbalkan Pak Handoko, ya terus kita gagal, yang ada malah Pak Handoko menyerang balik kita. Ibu itu gimana sih? Wah, Marni tambah deg-degan. Ya ampun, mereka ini ternyata main seperti itu. Ya udah Pak, Bapak tumbalkan saja orang kantor Bapak. Salah satu siapa? Bu, kalau Bapak numbalin orang kantor, ya ini yang ada orang-orang pada curiga Bu. Dan Bapak ini nggak mungkin lah melakukan hal itu di kantor Bapak. Bu, ya udah Pak, sekarang gini aja. Gimana kalau kita tumbalin Marni? Bu, Ibu itu gimana? Kita mau numbalin Marni. Apa tetangga ini gak bakalan curiga Bu? Setiap orang yang kerja di sini mati.
Dan matinya ini aneh. Apa tetangga nantinya nggak bakalan curiga, Bu? Ingat, Bu, dulu Yayu, ya kan, pengasuhnya Galuh, ini juga meninggalnya kan di sini. Ibu ini gimana sih? Di sini Marni langsung dia ini deg-degannya tambah kenceng parah. Ya ampun, berarti bener. Mereka ini sebenarnya punya anak namanya Galuh, bener. Ini disebut sendiri oleh suami dari Bu Marta. Dan pengasuhnya ini namanya Yayu. Berarti penampakan hantu perempuan yang Marni lihat ini adalah Yayu. Dimana Yayu itu di kisah sebelumnya Marni nggak ngerti. Yang jelas Marni hanya mengetahui kalau dia ternyata pengasuh dari si Galuh. Dan Galuh pun sebagai anaknya ini sudah ditumbalkan berarti. Nah, Marni kembali menguping kan. Dengan Marni ini masih deg-degan, keringat dingin keluar, Marni kembali menguping. Di sini Bu Marta dengan jelas mengatakan dengan sangat jelas sekali, Pak, dan ibu udah tahu banget, Pak, kenapa ibu ini menyarankan Marni untuk ditumbalkan. Karena ibu udah yakin, Pak. Sangat yakin sekali, Pak. Sangat yakin apa, Bu? Kenapa ibu langsung ngomong Marni? Marni itu orang baik, Bu. Mending yang lain, Bu. Pak, Marni kapanpun ibu yakin dia bakal membocorkan rahasia kita, Pak. Kenapa ibu ngomong seperti itu? Pak, ibu ketika membuka lemari tua itu, Pak, ibu selalu mencabut kunci dan menaruhnya di atas. Dan ibu menemukan kunci itu masih ada di lemari itu. Ibu yakin, berarti Marni sudah mengetahui semua ini, Pak. Bisa-bisa Marni ini membocorkan rahasia kita. Yang benar, Bu. Yang benar ibu ngomongnya. Iya, Pak. Marni lupa pasti. Tidak mengembalikan kunci ke tempat semula. Dan Marni pasti sudah tahu, Pak. Di dalam lemari itu ada apa saja. Yakin, ibu sangat yakin kalau Marni ini tahu, Pak. Ya ampun, Bu. Ya sudah, kalau gitu berarti Marni orangnya, Bu. Wah, Marni tambah deg-degan. Ya ampun, aku mau ditumbal nggak? Ya berat ini. Aku harus gimana? Wah, Marni ini langsung buru-buru masuk kamar. Marni buru-buru masuk kamar, nggak ada pilihan lain selain Marni kabur. Marni ini lagi kemas-kemas, ini tiba-tiba Bu Marta ini ke kamar Marni. Deg, Marni, iya Bu, iya sebentar Bu. Nah, Marni langsung menutup barang-barangnya dengan selimut. Iya Bu, kamu ngapain sih? Kok dari tadi Ibu panggil-panggil, kamu nggak denger apa pura-pura nggak denger apa gimana? Enggak kok, Bu. Terus kamu kayak ketakutan kayak gitu? Kamu ada masalah? Apa kamu lagi nggak sehat? Kalau memang lagi nggak sehat, mending istirahat. Enggak kok, Bu. Marni baik-baik aja, Bu. Ada apa ya, Bu? Ada. Kok kamu gugup? Kamu tadi ke depan nggak? Marni dari tadi di dapur, Bu. Marni nggak ke depan, belum ke depan. Serius, kamu nggak ke depan? Kamu denger nggak ibu ngomong sama bapak? Itu kayaknya kenceng deh. Kamu denger nggak? Marni nggak denger, Bu. Wah, Marni ini bersilat lidah. Daripada konyol di situ. Marni nggak denger, Bu. Dari tadi Marni di dapur, Bu. Nyuci. Dan masih ada banyak kegiatan, Bu. Ada apa ya, Bu? Terus ngapain kamu di dalam kamar? Kalau memang masih banyak kegiatan. Wah, Bu Marta juga curiga juga nih. Jangan-jangan Marni denger juga nih, gitu kan. Bu Marta juga sama-sama yang apa jangan-jangan ini bocah denger tadi, gitu kan. Bu Marta mancing-mancing terus. Tapi Marni bersikukuh kalau Marni dari tadi di dapur. Akhirnya Bu Marta ini mengatakan, gini Marni, nanti malam kamu ikut ibu. Jadi memang ibu itu ada acara, ya ketemu sama teman-teman. Cuma ya nanti bakalan ada yang masak-masak gitu. Dan ibu minta tolong kamu untuk ikut masak-masak gitu. Jadi ada acara gitulah. Mungkin acaranya ya kita nginep di sana. Jadi kalau bisa kamu ambil berapa yang dibutuhin aja, terus kita nanti pas di sana biar kamu enakan nggak kepikiran kehabisan baju lah atau apa segala macam. Jadi nanti malam kita pergi. Wah, Marni nggak mungkin nih. Kalau aku ngikutin, wah berat nih. Aku nggak mau nih. Marni pun akhirnya bilang, iya Bu, nanti jam berapanya nanti kabarin Marni aja Bu. Marni biar siap-siap dulu. Oh ya udah. Nah, pada saat itu Marni kebingungan. Bu Marta kembali lagi masuk kamar. Marni bingung, aku harus gimana nih? Nah, disitulah Marni langsung kabur lewat jendela. Ini kalau aku kaburnya lewat depan terus berpapasan dengan aku membawa tas
Wah ini berat. Ini mending aku kabur lewat jendela, ya kan, pelan-pelan, lewat samping rumah, sampai pintu gerbang, saya keluar. Wah, dilakukanlah sama Marni. Cabut dari jendela. Setelah cabut, Marni langsung menghentikan ojek. Naik ojek, Marni pun langsung menuju ke terminal. Nggak ada pilihan lain selain aku harus pulang kampung. Ini sudah tidak beres. Di rumah ini sudah percaya dengan yang namanya klinik pesugihan dan lain-lain, yang dimana di sini harus ada tumbal. Nah, di tengah perjalanan, ya kan, di tengah perjalanan Marni ini berdoa. Dia udah masuk ke bis, ya kan, dia berdoa. Dia kaget. Kagetnya kenapa? Seluruh penumpang yang ada di situ semuanya bertanduk. Sampai Marni bingung lah, kok kayak gini sih kondisinya. Nah, Marni ini tiba-tiba ditepuk sama kondektur. Mbak. Ternyata Marni ini sempat ketiduran. Ya ampun, aku tadi ketiduran apa gimana? Mbak, ini turunnya di mana? Mas, aku turun di sini, Mas. Nanti kalau udah sampai bangunin aku aja, Mas. Pokoknya bangunin saya, Mas. Kalau saya memang ketiduran atau apa, bangunin saya aja, Mas. Ya dari tadi Mbak ini saya liatin bengong. Ini tidur tapi matanya melek. Ini saya bingung. Iya, Mas, maafin saya, Mas. Maafin saya. Pokoknya nanti kalau saya dalam keadaan apa-apa, turunin saya aja, Mas, udah. Tapi di kota itu ya, Mas. Di kota itu tolong, Mas. Iya, Mbak, iya. Emang kenapa sih, Mbak? Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Dan ternyata sepanjang perjalanan Marni melihat kiri kanan orang-orang yang berlalu lalang. Ini semua bertanduk. Ini siluman apa? Kok ngikutin aku? Nah, saat itu juga ya kan, Marni yang udah sempoyongan atau apa segala macam, disitulah mungkin Marni ini diserang sama Bu Marta mungkin. Jadi selama perjalanan Marni mungkin kan Bu Marta kan ngecek ke kamar gak ada Marni atau apa gitu kan ya. Mungkin dia langsung hubungin dukunnya. Gimana caranya nih nyerang Marni, sehingga membuat Marni pada saat itu sempoyongan, bingung melihat semua sekitaran ini semua bertanduk. Nah, kagetnya Marni dalam kondisi sempoyongan, kondektur mengatakan bahwa tumben banget penumpangnya sepi. Padahal Marni melihat ini kayak penumpang rame, ya kan? Ini banyak orang-orang di situ, tapi dalam keadaan kondisi ini rupa manusia yang ada di situ ini semua bertanduk. Nah, pada saat kondektur bilang sama si sopirnya, tumben ya Pak, sepi kayak gini. Marni kaget. Ketika Marni ngecek kembali gitu kan ya, kondisi di situ memang nggak ada, memang penumpangnya sedikit dan itu hanya di bagian depan. Marni ini duduknya di bagian belakang. Singkat cerita, akhirnya Marni pun diturunkan dalam kondisi Marni ini bener-bener udah sempoyongan, udah kacau. Makanya kondektur ini ketika menurunkan Marni ini juga ngomong sama orang-orang sekitar, ini minta diturun di sini, saya nggak tanggung jawab, yang jelas ini penumpang kayak gini ya, ini dia udah berpesan, saya nggak ngerti. Nah, disitulah untung ketemu si Intan, tetangganya si Marni. Nah, ketemu Intan, barulah Intan langsung antar ke rumahnya Marni. Flashback pun selesai. Marni cerita ke orang tuanya bahwa ini semua bukan gara-gara si Andi atau Pak Casmito, atau bukan gara-gara itu. Akan tetapi ini memang gara-gara Bu Marta. Marni ini sudah dicalonkan menjadi tumbal. Pak Harun pun mengatakan, mereka sudah gagal menumbalkan. Kenapa kamu baik sama orang-orang? Berbagi. Kamu sering mengadakan santunan atau apa segala macam. Mereka gagal. Itu pagar yang terbesar. Itu pagar yang terkuat. Dan warga-warga sini merindukan kamu. Merindukan kamu dalam berbagi. Iya, Pak. Nah, pada saat itu Pak Yai Harun juga ngomong sama bapaknya Marni. Pak, sampean juga mending sampean minta maaf ke Pak Casmito. Sampean telah menuduh yang tidak-tidak. Tapi Pak Yai Harun, ya saya malu lah Pak. Kalau ternyata ceritanya seperti ini Pak. Nah makanya sampean itu sudah gegabah. Harusnya sampean tenang dulu. Lagian saya ini sampai Marni sembuh sekarang ini, saya ini tidak mundur. Saya yakin jika Marni bakalan sembuh. Nah akhirnya bapaknya Marni ini mau nggak mau nih minta maaf ke Pak Casmito. Akan tetapi di situ bapaknya Marni juga sempat tanya, saya di sini minta maaf Pak, saya salah. Tapi kenapa sampean ini sempat ke dukun? Ada orang yang cerita ke saya sampean ini sempat ke dukun. Gini loh Pak, kenapa saya ini sempat ke dukun? Saya ini takut, sampean ini sudah membabi buta.
Saya ini untuk pagerin saja, saya ini takut kalau sampai ini membabi buta atau apa nyerang saya lewat hal-hal goib yang saya nggak ngerti. Itu saja sih Pak. Tapi untuk mencelakai sampean, saya nggak ada kepikiran itu. Memang Andi lagi nggak di rumah. Tapi saya nggak ada kepikiran, saya ini mau mencelakai sampean, enggak. Saya cuma memageri saya saja. Iya Pak, saya minta maaf ternyata ceritanya seperti ini. Dijelasin semua sama bapaknya Marni. Pak Casmito pun akhirnya memaafkan. Nah, akhirnya pulang. Udah damai nih. Nah, kesimpulannya di part 1 nih kalian harus nonton. Ya kan? Kenapa Bu Marta sempat mengarang cerita ketika Mbak Ikmah telepon? Ya, seperti apa sih Mas? Wah, itu paling seru. Di part 1 adanya, kalian harus nonton. Jadi Bu Marta sempat ngarang cerita nih. Sakitnya Marni ini kenapa? Gitu, penasaran kan? Langsung ke part 1. Di situ kesimpulan bahwa Bu Marta ini ngarang cerita. Agar di situ Bu Marta tidak terlihat jika ia yang salah. Akan tetapi seru di bagian itu. Kalian harus nonton di part 1-nya. Nah, hingga pada akhirnya Marni pun sembuh. Marni sudah tidak mendengar kabar lagi soal Bu Marta memutus hubungan. Marni sudah kapok, gak mau lagi ke situ atau apa segala macam. Marni memilih untuk sementara di rumah pada saat itu. Gitu, hingga berapa bulan baru Marni nyari kerjaan lagi. Gitu, dan dipastikan Marni selamat. Gitu, alhamdulillah Marni ini selamat dari target tumbal, di mana yang melakukan pesugihan adalah majikan Marni, memanfaatkan cerita Marni yang sering menolak laki-laki. Gitu, dan cerita pun selesai. Gitu, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Ceritanya sangat seru sekali. Akhirnya part 2 ini bisa tayang lagi dalam kondisi saya yang udah sehat. Kemarin memang bener-bener kepala sempet pening banget ya kan, kondisi demam, sempat muntah juga. Wah, ini masuk angin nih gitu, karena ketika kita syuting ini sampai pagi terus gitu. Jadi saya mau ucapkan terima kasih, udah banyak yang doain, udah banyak yang support. Akhirnya saya kembali pulih untuk membawakan cerita-cerita kiriman dari subscriber saya gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata gitu kan ya, atau kesamaan nama atau apa, di sini tidak ada kesengajaan gitu. Jadi memang ini udah kita rembukan dari pengirim cerita juga ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim-pengirim cerita gitu ya. Buat teman-teman yang di rumah masih bisa kok untuk mengirim cerita, caranya gampang sekali. Kalian ini harus nulisnya bener. Banyak yang tulisannya ini acak-acakan, nggak ada titik dan koma. Saya sampai bingung gitu. Jadi tulisannya seperti ini nih. Nah, dikirimnya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan atau apa dikasih tahu dengan jelas. Jangan sampai di situ nanti jadi permasalahan di kemudian hari gitu. Bawahnya juga sama. Ya kan? Nah, ditulis dengan jelas. Kronologi awal, lahir di mana, terus kehidupannya bagaimana. Bawahnya lagi sama, teror hantunya seperti apa, gimana, penyelesaiannya seperti apa. Harus dengan jelas, sekali lagi harus dengan jelas gitu ya. Oke, nah kirimnya kemana kalian biar aman? Ini ngirimnya sebenarnya ke Instagram, lebih aman gitu. Nah, ini kalian follow Instagram saya lewat di situ ya. Ini kan ada DM tuh ya kan, ada DM. Kalian bisa kirim lewat DM Instagram. Ya, lewat di situ kalian bisa ketik semuanya, cara ngetiknya kayak tadi gitu. Itu Instagram saya @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim yang udah terlanjur ngirim atau nggak punya Instagram, kalian bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp saya 08587043336363nya 4 kali. Saya ulang 08587043336363nya 4 kali. Seperti biasa loh ya, dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Tujuannya itu kalau ngasih namanya telat gitu, ini bisa-bisa udah ketumpuk langsung sama yang lain. Apalagi ngirim cerita terus nggak dikasih nama, nggak dikasih kota, nggak dikasih apa, udah langsung ketumpuk sama yang lain gitu ya. Karena udah banyak sekali yang seperti itu. Jadi ketika udah nge-save nomor saya, ini langsung dikasih nama dan nama kota gitu. Tujuannya nanti juga untuk memberitahukan tayangan-tayangan terbaru juga gitu ya. Oke. Nah, akhirnya selesai juga. Nantikan cerita di episode selanjutnya yang bener-bener lebih ngeri lagi gitu kan ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi rezeki melimpah. Amin. Ya, deras melimpah, kesuksesan terus-menerus. Amin. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan yang belum mendapatkan jodoh lekas diberikan jodoh. Amin. Amin ya kan. Ya, pokoknya sukses terus, sehat selalu, panjang umur.
Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif.